Halo sobat, kembali lagi di channel Endo Story. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan film animasi terbaru berjudul The Monkey King. Film ini dirilis pada tahun 2023, di mana menceritakan Monkey King akan bekerja sama dengan seorang gadis muda dalam perjalanan untuk mencari keabadian. Nah, bagaimana kisahnya? Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Alkisah diceritakan selama ribuan tahun Sang Buddha mengawasi alam semesta, sedangkan para dewa abadi dan raja serta para siluman menjaga keseimbangan dunia. Sampai pada suatu hari ketika batu ajaib melahirkan makhluk terkuat, yaitu Monkey King atau Kera Sakti. Meet trouble. Terlihat di sana, kekuatan mata laser milik Kera Sakti mengacaukan kerajaan langit yang dipimpin oleh Kaisar Langit, yaitu pemimpin para dewa abadi. Melihat itu, Kaisar Langit ingin memerintahkan para dewa untuk melenyapkan Kera Sakti. Tetapi Sang Buddha melarangnya karena Kera Sakti mempunyai hak untuk tinggal dan hidup di dunia bawah langit. Let him find his way. Very well. Keesokan harinya, pemimpin para kera sedang mengajari Kera Sakti dan kawanannya untuk mengambil buah kelapa. Kera Sakti yang ceroboh melanggar peraturan para dewa bahwa mereka tak boleh terkena cahaya matahari. Dan kemudian Kera Sakti kembali membuat kekacauan hingga anak kera lainnya terlempar. Alhasil siluman datang dan mengambil salah satu anak kera untuk dijadikan makanan. Akibat kejadian tersebut, para kawanannya mengusir Kera Sakti pergi dari tempat mereka. Tahun silih berganti, kini Kera Sakti telah tumbuh dewasa. Setiap hari dia melatih dirinya gaya bertarung memakai buah kelapa. Tak lama kemudian, Kera Sakti melihat siluman datang kembali untuk menangkap para anak kera. Melihat itu, dia langsung pergi menyelamatkan mereka dan bertarung melawannya. Namun dengan mudah siluman itu mengalahkan Kera Sakti dan berhasil mengambil anak kera. Terjadi perdebatan antara mereka. Tak lama kemudian Kera Sakti menemukan sebuah ide dengan mengambil senjata milik penguasa lautan, yaitu Raja Naga. One weapon. Coming right up. Sesampainya Kera Sakti di sana, senjata itu berbicara dengannya bahwa selama 5.000 tahun lamanya dia menunggu seseorang yang kuat untuk menjadi tuannya. Dan ternyata seseorang itu adalah Kera Sakti. No way! I'm actually on a quest for the ultimate weapon. Di sisi lain, Raja Naga yang ingin menggunakan senjata itu untuk menguasai dunia, tiba-tiba dia terkejut ketika Kera Sakti telah mengambil senjata miliknya. Is that a monkey? You are incredible! Setelah Kera Sakti berhasil mengambil senjata itu, dia kemudian pergi ke tempat siluman lalu mencoba menyelamatkan kera yang terkurung. Dan tiba-tiba siluman harimau datang. Mereka berdua pun bertarung. Awalnya Kera Sakti sangat kesulitan mengendalikan senjata itu. Tapi tak berselang lama, Kera Sakti berhasil mengendalikannya, lalu menghajar siluman harimau hingga sampai di kerajaan langit. Terlihat di sana Kera Sakti dijadikan sebagai raja setelah berhasil menyelamatkan kawanannya. Tetapi berbeda dengan si kera putih, dia mengatakan walau Kera Sakti berhasil mengalahkan 100 siluman, dia tak akan menjadi dewa dan senjata itu seharusnya dipegang oleh sang dewa abadi. Mendengar itu, Kera Sakti malah berniat pergi mengalahkan 100 siluman agar dia menjadi sang dewa abadi. You're saying I should be an immortal one? What? That's interesting. Setelah itu diperlihatkan Kera Sakti membasmi satu persatu siluman hingga berjumlah 99 siluman yang berhasil dia kalahkan dan kini tersisa satu siluman. 99
99 demons down, one to go. Sesampainya Kera Sakti di suatu desa, dia memperkenalkan dirinya dengan kekuatannya kepada warga. Melihat itu, warga meminta bantuan kepada Kera Sakti, tetapi Kera Sakti meminta imbalan dengan 10 les gitar gratis, dan para warga pun setuju dengan syarat tersebut. And 10 free guitar lessons. Done? Tak lama kemudian mereka mendengar keberadaan siluman api, lalu Kera Sakti datang dan langsung memukul siluman itu. Pertarungan terjadi sangat sengit, siluman api membakar rumah warga. Kemudian dia melihat kekuatan tongkat ajaib milik Kera Sakti lalu memintanya. Where did you get that stick? It's fantastic! Mendengar itu, Kera Sakti mempunyai ide, lalu memberikan tongkatnya kepada siluman api, kemudian memasukkannya ke dalam tanah. Siluman itu pun berhasil dikalahkan. Terlihat di sana mereka ingin merayakan kemenangan Kera Sakti karena telah berhasil memusnahkan 100 siluman. Vanquished! Monkey King reigns supreme! And stick. Setelah melihat kekuatan Kera Sakti, seorang gadis petani dari desa kecil yang bernama Lin menawarkan dirinya menjadi asistennya. Mendengar itu, Kera Sakti menolak. Hard pass. This monkey, heroes alone. Tak terasa malam pun tiba. Para warga merayakan kemenangan mereka dengan mendengar pidato Kera Sakti. Woo! Monkey King! Tak lama kemudian Raja Naga datang dan ingin mengambil tongkat ajaib. Raja Naga memerintahkan anak buahnya untuk diam-diam mengambil tongkat tersebut. Kera Sakti yang melihatnya langsung mengejar mereka. Stay strong! I'm coming! No! Saat aksi kejar-kejaran, Kera Sakti berhasil mengambil tongkat ajaib itu. Tak lama kemudian tiba-tiba longsor. Raja Naga dan anak buahnya terlempar ke sungai. Tetapi Kera Sakti berhasil menyelamatkan diri. Fear not, little girl. The villain is gone. Keesokan harinya, Kera Sakti terlihat sangat frustasi karena belum menjadi dewa abadi. Melihat itu, Lin ingin membantunya dengan mengatakan bahwa mereka mencari letak kuburan milik Kera Sakti yang berada di dalam neraka agar dia bisa menjadi dewa abadi. Mereka berdua pun langsung pergi ke tempat itu. So, where to next? Oh, you see. Dalam perjalanan, Lin kembali memohon kepada Kera Sakti untuk menjadi asisten pribadinya. Akhirnya kali ini Kera Sakti pun setuju. Tak lama kemudian mereka sampai di tempat kuburan lalu memasuki neraka. Hell. Di dalam sana mereka berpura-pura mati agar bisa memasuki ruangan untuk mencari buku silsilah keluarga yang dijaga oleh siluman neraka yang bernama Yama. Tak berselang lama, Yama menyadari bahwa mereka berdua adalah orang asing dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Shaolin Soccer! Saat bertarung, Kera Sakti memerintahkan Lin untuk mencari buku silsilah keluarganya. Tak lama kemudian Lin mendapatkan buku itu lalu membacanya. Dan ternyata Kera Sakti tak memiliki keluarga. Kemudian pertarungan pun terus terjadi. Setelah itu Kera Sakti menghapus namanya di buku silsilah keluarga dan membuat dia menjadi abadi. And now, I'm immortal! Di sisi lain, Yama menghubungi Kaisar Langit lalu memberitahukan tentang kejadian yang terjadi. Ketika sedang asik berbincang, tiba-tiba Kera Sakti mengganggu percakapan mereka. Hey, Jade Emperor, right? Listen, great news. Kemudian Kaisar Langit mengatakan bahwa Kera Sakti masih menjadi setengah abadi dan masih bisa mati. Mendengar itu, Kera Sakti menanyakan cara agar dia bisa menjadi dewa abadi. Tentu saja Kaisar Langit tak ingin memberitahukannya. Namun di sini, Yama malah memberitahukan bahwa di tempatnya ada buku petunjuk untuk kehidupan kekal. Kera Sakti yang melihat buku tersebut langsung melemparkan tongkatnya dan memerintahkan Lin untuk mengambilnya.
dan berhasil mendapatkan buku tersebut lalu pergi dari tempat itu. Setelah berhasil keluar dari neraka, Kerasakti memerintahkan Lin untuk mencari keberadaan kebun kayangan di buku itu untuk mengambil buah persik ajaib agar dia menjadi dewa abadi. I will give you 5 minutes. Terlihat di sana, Lin diam-diam memanggil Raja Naga dan ingin membatalkan perjanjian mereka. Ternyata Lin telah membuat perjanjian dengan Raja Naga. Okay, let's bring the sass down to like a 4. Kemudian kita diperlihatkan pertemuan Raja Naga bersama Lin sebelumnya. Lin memohon agar Raja Naga menurunkan hujan di desa mereka. Raja Naga akan mengabulkan permintaannya jika Lin berhasil mengambil tongkat ajaib milik Kerasakti. Monkey earn his trust and take his stick. Kembali ke scene sebelumnya, Lin menanyakan apa yang harus dia lakukan. Raja Naga mengatakan bahwa Lin hanya perlu membawa Kerasakti pergi di kebun buah persik ajaib. All you need to worry about is getting him there. Scene berpindah, Raja Naga dan anak buahnya menyusun rencana untuk mengambil tongkat ajaib. Must I, sire? Come on, sell it. Look at my little finger. Tak berlangsung lama, Lin dan Kerasakti tiba di kebun buah persik. Di sana Kerasakti bertemu dengan anak buah Raja Naga yang berpura-pura menjadi penjaga buah itu. Lalu mereka bersama-sama memakan buah persik. Sehabis memakan buah persik, mereka bertiga mulai mabuk. Me too! Maybe you should just sit down. Di saat yang sama, Raja Naga menghampiri Kerasakti. Langsung saja Kerasakti memberikan buah persik itu kepada Raja Naga. Tak lama kemudian mereka berdua pun langsung pingsan. What just happened? Melihat itu, Lin mencoba mencuri tongkat ajaib. Tiba-tiba Kerasakti mulai siuman dan ingin meninggalkan Lin karena menurutnya Lin membawanya ke tempat buah persik yang palsu. Mendengar itu, Lin marah. Mereka berdua pun berdebat. Go ahead. Walk away. You're so selfish. You only care about yourself. Tak berselang lama, tongkat ajaib memberitahukan sebuah petunjuk tentang ramuan yang dapat membuat Kerasakti menjadi dewa abadi yang bisa ditemukan di kerajaan langit tempat sang dewa abadi bernama Wangmu. Mendengar itu, langsung saja Kerasakti membawa Lin ke kerajaan langit. Sesampainya di sana, mereka mencuri beberapa ramuan. Di saat yang sama, Wangmu menemui mereka lalu terjadi pertarungan. Sembari bertarung, Kerasakti terus memberikan ramuan kepada Lin. Saat ramuan selesai dan akan diminum oleh Kerasakti, Wangmu menghancurkan minuman itu dan langsung menghajar Kerasakti keluar angkasa. Wangmu kemudian memerintahkan Lin untuk segera pergi lalu membawa tongkat milik Kerasakti. Ketika Lin akan turun ke dunia bawah, Kerasakti kembali datang dan bertarung melawan Wangmu. Namun Kerasakti hampir saja dikalahkan. Beruntung Lin datang lalu memberikan tongkat ajaib kepada Kerasakti. Dan ternyata bekas ramuan keabadian masih tersisa di tongkat ajaib itu, membuat Kerasakti menjadi dewa abadi. Wangmu kemudian menggunakan kekuatannya, namun kali ini serangannya malah membuat Kerasakti semakin kuat. Saat Kerasakti menyadari bahwa dia semakin kuat, dia ingin menantang seluruh dewa abadi. Mendengar itu, Lin mencoba menghentikan tindakan Kerasakti dengan menjatuhkan dirinya, dan ternyata rencana Lin berhasil. Di sana mereka kembali berdebat, lalu Lin meminta Kerasakti untuk menolong desanya menggunakan tongkat ajaib. Namun Kerasakti menolak. Tentu saja hal itu membuat Lin kecewa. Kemudian Lin menjebak Kerasakti dengan memberikan tantangan untuk menahan nafas di dalam air. Kerasakti pun langsung melakukannya. Di saat yang sama, Lin mengambil tongkat ajaib lalu memberikannya ke anak buah Raja Naga.
Di sana mereka mengatakan bahwa badai hujan akan segera datang ke desa Lin sesuai perjanjian. Tak lama kemudian, Kerak Sakti menghampiri Lin dan menanyakan keberadaan tongkatnya. Lin menjelaskan semua yang terjadi dan memberikan tongkatnya kepada Raja Naga. Mendengar itu, Kerak Sakti marah lalu melemparkan ramuan panggilan. Raja Naga pun muncul, lalu memberitahukan Lin bahwa kekeringan sudah berakhir bagi desanya dan seluruh dunia akan berakhir. Scene berpindah, Raja Naga membuat badai besar hingga seluruh desa hampir tenggelam. Di saat yang sama, Kerak Sakti datang lalu menghajarnya dan terjadi pertarungan di antara mereka. Di sisi lain, Lin memerintahkan seluruh warga untuk pergi ke puncak bukit. Gotcha. Head for high ground. Everybody, get to the top of the hill. Setelah itu, Lin menipu Raja Naga dengan memberitahukan bahwa hanya petir yang bisa mengalahkan Kerak Sakti. Mendengar itu, Raja Naga menyerang Kerak Sakti dengan petir, lalu membuat Kerak Sakti hilang kesadaran hingga terjatuh di dasar lautan. Terlihat di sana tubuh Kerak Sakti perlahan membesar. Tak berlangsung lama, Kerak Sakti mulai sadar lalu melihat keberadaan tongkat ajaib dan mengambilnya. Setelah itu Kerak Sakti muncul dan langsung menghajar Raja Naga. Pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Tak berselang lama, Kerak Sakti berhasil mengalahkannya. Kerak Sakti yang terlihat bahagia mulai hilang kendali. Melihat itu, Lin mencoba menyadarkannya namun gagal. Tak lama kemudian Buddha datang dan meminta Lin untuk membantu menyadarkan Kerak Sakti. Di sana Lin terus mencoba namun gagal. Buddha pun langsung mengurung Kerak Sakti di dalam batu dan membiarkan Kerak Sakti merenungi nasibnya hingga Kerak Sakti menemukan jalannya. You tricked me! Not fair! That's 2 against 1! I'm sorry. This is the only way to help you. Monkey King and self-reflection. Keesokan harinya, Lin datang ke tempat Kerak Sakti dan mereka berdua berbincang. Lin memberikan salam perpisahan kepada Kerak Sakti. Tak lama kemudian, batu itu tertutup. I'll miss you, Monkey. Thank you for everything. Di akhir cerita diperlihatkan 500 tahun kemudian, Buddha mengutus salah seorang biksu bersama 2 orang lainnya untuk memerintahkan Kerak Sakti memusnahkan siluman yang telah berkeliaran. Dan inilah akhir dari cerita ini. Nitas! Oh no. Hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf jika ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!